Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanadil Mulki wal Malakut, Subhanadil Azzati wal Azamati wal Haibati wal Qudrati wal Sultan wal Kamal wal Jamal wal Jalal wal Kibriyai wal Jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya. Salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi. Amin. Wa tukrimuna binuril fahmi. Wa tubihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam. Innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma antas salam semua wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin. Amin. Amin ya rabbal. Ibu, Bu, Bu, ayo, sekarang saatnya untuk meluruskan niat. Ya, ya Bu. Sekarang saatnya untuk meluruskan niat. Mau apa datang ke sini? Hah? Mau lihat Jeffrey? Enggak dengar. Budak. Torek aing. Ayo kita luruskan niat. Sama halnya seperti orang salat meluruskan safnya demi kesempurnaan salat. Kita datang ke sini dengan niat tujuan silaturahim. Diundang oleh sahibul hajat yang kebetulan saat ini sedang berbahagia menikahkan kedua putra dan putrinya. Mudah-mudahan kedatangan semua bisa mendatangkan berkah, rahmat yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya buat siapa? Buat pengantin baru. Di sini ada dua pengantin, pengantin baru dengan pengantin bau. Jelas? Ada pengantin baru dengan pengantin bau. Tapi sama-sama pengantin. Pilih pengantin yang mana kira-kira?
Sebelumnya, Uje minta ridhonya kepada semua. Ya, minta ridhonya kepada semua. Datang ke sini tiba-tiba kok kasih nasihat sama orang. Kurang ajar amat ya. Mudah-mudah ngasih nasihat sama orang tua. Nggak sopan, hampura. Ya Bu, kepada semua tanpa terkecuali. Ada orang yang kemuliaannya diperlihatkan oleh Allah di dunia ini. Dan ada orang-orang yang kemuliaannya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah cinta dan ridho kepada orang itu. Amin ya Rabbal. Ngomong-ngomong soal nikah. Bu, ngomong-ngomong soal nikah jadi pengen lagi. Kenapa? Uje nggak boleh nambah. Bu, mohon maaf ya. Istri Uje 4 anaknya. Jelas? Istri Uje 4 anaknya. Berapakah istri Uje? Ibu-ibu belajar ngitung dari mana ya? Uje ulang sekali lagi ya, dipikirin benar-benar. Istri Uje 4 anaknya. Berapakah istri Uje? Pinter. Seandainya, atau begini deh, seandainya aja deh. Seandainya saya kepengen nambah. Yang tadinya istri 1 pengen punya istri 2. Kira-kira boleh apa enggak? Hah? Boleh ya? Boleh apa enggak? Yang enggak boleh mana? Yang enggak boleh? Yakin? Uji enggak boleh nambah lagi? Kalau sama kamu? Mau, curang. Sama orang tidak boleh, sama tidak mau. Jadi enggak kepengen pulang. Mana yang bilang enggak boleh? Sekarang begini. Mohon didengar baik-baik dan dijadikan bahan renungan. Bu, Ibu tidak menciptakan saya. Ibu tidak meniupkan ruh pada diri saya. Ibu tidak memberikan rizki pada saya. Kenapa Ibu melarang saya? Sementara Tuhan saya dan Tuhan Ibu, Allahu Rabbuna wa Rabbukum, masih membolehkan. Tapi bukan itu perkaranya sebetulnya. Nggak apa-apa Kang, biasa aja, santai aja. Santai. Kang duduk aja santai. Ya tugas melulu capek tuh. Ayo kira ngopi kira. Ayo kopi tuh. Ayo nggak ngarokok ngudut. Santai aja, santai. Ya. Tapi bukan itu persoalannya. Ibu, orang yang paham poligami bukan berarti berpoligami. Artinya apa? Dia taat hukum Allah. Dia mengiyakan hukum Allah. Tapi belum tentu melakukannya. Kata ini bukan perkara wajib. Seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa. Jelas ya? Betul nggak? Betul nggak? Ini ngomong-ngomong pengantinnya mana nih? Pengantin. Pengantinnya sholat. Kok ininya nggak sholat? Kan yang paling penting sebetulnya pengantinnya yang mesti dengar. Saya dihadirkan ke sini bicara untuk pengantin baru, bukan pengantin bau. Ini pengantin udah pengantin bau nih, bau sumur. Karena suka nyuciin baju bau dapur. Karena suka masak buat makan bau kasur. Karena sering diompolin sama Lah iya kenapa? Emang gak suka diompolin sama suami? Ini punten ya Bu. Ini kita
bicara walimatul arus, bicara tentang nikah, pasti bicara tentang perkara orang-orang dewasa. Banyak bocah di depan, saya bingung ngomong. Harusnya acara begini anak-anak tak meledak. Karena kita akan bicara hal-hal yang sangat tidak pantas didengar oleh mereka. Kan begitu. Iya sudah, sekarang begini saja deh. Singkatnya, bicara nikah, bicara sunnah. An-nikahu sunnati, kata Rasul. Nikah itu adalah sunnahku. Bagian yang aku lakukan. Sunnah artinya adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mendatangkan kebaikan. Dia mendatangkan pahala yang besar. Jelas? Faman raghiba an sunnati falaysa min. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan menjadi golonganku. Nikah bisa menjadi haram. Nikah bisa menjadi halal. Nikah bisa menjadi haram. Nikah bisa menjadi wajib. Gitu ya. Betul gak? Manakala apa? Kok pernikahan bisa menjadi haram? Suaminya terlalu kecil, istrinya juga terlalu kecil, cara berpikirnya belum dewasa, ya akhirnya ujung-ujungnya baru nikah sebulan 2 bulan cerai. Yang diinginkan dari pernikahan kira-kira apa? Bu, bu, boy. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Cek saldo. Pekerjaannya ibu-ibu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Litaskunu ilaiha, ya, litaskunu ilai wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ngaji apa ini roh? Dan dari sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan bagi kalian istri. Dan daripadanya Allah, ya, jadikan bagi kalian anak yang banyak, kan gitu. Kemudian yang dituntut adalah sakinah, mawaddah, wa. Inti pernikahan adalah itu. Yang dicari adalah sakinah. Apa arti sakinah? Tentram, merasa cenderung. Kalau waktu masih bujangan, si Jeffrey gitu ya. Siapa bu? Kurang ajar lu, Jeffrey. Ustadz yuk. Doraka dia, Aduh, jadi ustadz sombong. Memang ustadz sudah jaminan surga gitu? Belum. Ustadz belum jaminan surga. Ya, belum. Masih jauh. Jangan-jangan lebih taat umatnya daripada ustadznya. Betul, amin. Kita terusin. Sampai mana tadi? Hah? Mau udah tahu udah lewat. Jadi tujuan menikah adalah jelas. Apa? Kita punya kewajiban memperbanyak manusia di dunia. Kemudian tidak hanya sekedar bikin anak, tapi mendidiknya,
kecantikannya manusia yang bermanfaat dan berguna, dan yang terutama beriman kepada Allah. Nah, sekarang begini, nikah itu nggak sembarangan. Dicari dulu bibitnya. Sama kayak orang nanam apa? Sama aja kayak orang nanam padi, nanam pohon. Pasti dicari bibit yang bagus, tanah yang bagus, betul nggak? Nikah juga seperti itu. Bibit, bebet, bobot penting. Ya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tungka'ul mar'ah bi arba'ah. Suruh nikahin perempuan karena 4 perkara. Yang pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Silit. Nah dulu pengen lihat yang cantik. Saya nggak pakai kacamata. Ini nenek-nenek semua. Punten sakedapnya. Nah, ini baru jelas mana yang peot. Aduh, bahaya. Gini aja deh, mengganggu konsentrasi. Soalnya saya cuma manusia biasa, Bu. Mohon maaf ya, Pak. Kalau sudah bicara wilayah hati, punten. Siapa saja bisa terpeleset. Artinya begini, kalau sudah bicara wilayah hati, jubah berlapis, ya, jenggot panjang, jidat hitam, sorban lebar, nggak jadi jaminan. Kalau sudah bicara wilayah hati, terpeleset mah terpeleset saja. Jangan dipikir orang yang jenggotnya panjang, jidatnya hitam nggak pernah terpeleset. Selama dia manusia, ya, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, bahwa yang namanya manusia akan melakukan yang namanya lupa dan dosa. Sama kayak si Jepri juga begini. Itu udah punya anak, kok kebenakan, memperjelas benar-benar. Ya anak juga nggak apa-apa. Daerah begini kan biasanya memang usia segini banyak yang udah jadi. Ya. Ya, betul nggak? Contohnya saya, ini balik lagi ke perkara tadi. Kenapa ini dilepas? Urusan terpreset hati mah bisa, Bu. Ketika saya sedang bicara kebaikan, hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ininya ngomong, di sininya ngomong juga. Aduh, itu yang pakai kerudung pink cantik. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Di masjid aja sering kejadian, Bu. Imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Makmumnya baca Allahu Akbar kabiro. Tapi di hatinya makmumnya ngomongnya apa? Imamnya dia lagi aja. Kelilipan. Enak mah makan kelapa. Belum mateng ya kelapanya ya? Hah? Oh, kelapa yang itu, kelapa yang batok. Oh, di rumah tuh mah, di semua susah. Di rumah. Usaha dong, namanya juga tamu. Pelit lo. Udah deh, ini terakhir dah, gue gak mau kemari lagi. Ngapain? Minta kelapa aja gue gak dikasih. Gimana gue minta perawan? Ya, di panggung seperti ini saja bisa terpeleset. Omongan bisa jadi jelek. Gitu kan ya? Jadi begitu. Ayo, sekarang kita balik ke pokok utama kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyarankan seorang laki-laki mencari bibit yang bagus. Yang pertama apa? Lijamaliha, karena kecantikannya. Kok kecantikan? Maaf, yang namanya mata ketika melihat pertama bohong kalau nggak kepengen ngelihat yang bagus-bagus. Sekarang saya tanya sama ibu, Bu, kalau ke mall pengennya lihat yang bagus apa yang jelek barangnya? Yang bagus tapi itu dia ibu-ibu. Ya, gitu. Nah, seperti itulah Rasul menganjurkan kecantikannya. Kemudian apa lagi? Keturunannya.
Kemudian apa lagi? Lupa tuh. Keturunannya, apa yang dimaksud dengan keturunan di sini? Awas, hati-hati, jangan terjebak dengan keturunan sombong. Allah tidak melihat kepada apapun. Allah melihat kepada takwanya seseorang. Maaf Bu, tukang sampah yang setiap hari ngambilin sampah kita, belum tentu dia hina. Hanya pekerjaannya saja, menurut pekerjaan dunia, tukang sampah itu pekerjaan paling rendah. Gajinya juga sedikit. Tapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala belum tentu. Jangan dipikir orang yang kerja duduk di meja berdasi, dapat fasilitas rakyat, kemana-mana begini begitu semua, belum tentu lebih mulia daripada tukang sampah. Saya berani sumpah, iris potong leher. Berani saya iris potong leher. Belum tentu mereka lebih mulia dari tukang sampah. Jadi kita harus yakin keadaan kita yang seperti ini. Yakinkan kepada Allah, inilah yang terbaik. Ayo balik lagi urusan nikah. Kenapa jadi ngomongin begituan? Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Itu Ustadz Maulana, sahabat saya Bu, lucu banget orangnya, luar biasa. Pahalanya banyak. Iya, pahalanya Ustadz Maulana banyak. Pagi-pagi ibu berantem sama suami. Namanya rumah tangga, bohong kalau nggak pernah berantem. Betul nggak? Ada nggak sepanjang rumah tangga yang nggak berantem? Saya hampir setiap hari. Habis berantem keramas. Lo kenapa? Wah, pikirannya. Pikirannya sama yang saya pikirin. Mau rumah tangga kiai, mau rumah tangga ulama, mau rumah tangga ustad, bohong, mun kepastian. Berantem aja. Justru di situ seninya, justru di situ indahnya. Hanya kan begini, beda cara menyelesaikannya, itu saja. Ketika kita berilmu, ya, mencari tahu ilmu tentang pernikahan, bagaimana hak seorang istri kepada suami, hak seorang suami kepada istri, gitu kan? Di dalam urusan rumah tangga, di dalam urusan tempat tinggal, di dalam urusan makan, di dalam urusan pakaian, ketika semua itu dipelajari dengan baik, lalu kemudian pernikahan itu didasarkan atas dasar nilai ibadah untuk Allah. Yakin, biarpun berantemnya enak. Sekali waktu ada seorang istri nusus, tahu nusus nggak Bu? Tahu ya, durhaka, dinasehatin nggak bisa. Ya sudah, kata Rasul apa? Kasih punggung. Jadi tidurnya kasih punggung. Biasanya hadap-hadapan, sekarang ini lu makan punggung gua. Ya. Terus dinasehatin masih nggak bisa juga. Apa kata Rasul? Pisahin ranjang. Zaman sekarang pisah ranjang sudah keluar dari aturan. Yang dimaksud Rasul pisah ranjang adalah apa? Supaya si suami mikir, supaya si istri mikir. Biasanya tidur sama-sama berdua, ada yang dipegang gitu ya. Ya Bu, ada yang dipegang ya istri gitu ya. Suami ada yang dipegang gitu ya. Istri megang gini ya. Ini apa sih ketawa-ketawa melulu nih? Gak apa-apa kok, gak apa-apa. Cuek aja, ngaku ayo. Iya kan, bener gak? Aja. Gak apa-apa, orang suami sendiri, istri sendiri dah halal. Yang halal kan suami orang, istri orang, awas. Paling pantang. Mang, salah orang jangan suka
Kalau bicara sudah itu istri orang. Bener, mendingan ngelacur aja deh. Bener, serius. Artinya ini mah seburuk-buruknya kita. Daripada itu istri. Terus awas, nih. Istri juga kadang repot. Berantem sama suami, tidak nyaman. Udah tahu statusnya dia masih bersuami. Cari hubungan sama orang lain. Terus orang lain itu dianggap baik, ngomongnya enak. Kemudian orang itu tahu kalau ibu sudah bersuami. Kalau dia mau, demi Allah ibu, itu bukan laki-laki baik. Kalau laki-laki baik, dia tidak akan mau. Dia akan katakan, kamu sudah bersuami. Selesaikan dulu urusan kamu. Kalau dia mau, dia lebih brengsek, lebih hancur, lebih jahat dari suami. Banyak perempuan goblok di sini tertipu. Benar, serius. Iya. Ini saya ngomong begini karena saking sayangnya sama perempuan. Iya, atur dulu. Apalagi sekarang zaman handphone beri-beri. Budget aing sih. Kasar ya? Kasar nggak sih? Hah? Emang begitu ya, Boy? Emang ngomongnya gitu ya? Saya aslinya dari Umi. Umi saya dari Sorok Jengkol. Nenek saya dikubur di Cikaduen. Dia Saketi situ. Nenek. Kalau bapak saya orang Ambon. Jadi ini perpaduan antara Ambon dengan Banten. Ya udah hancur begini udah. Jangan mau ketipu sama ini. Neng punten cakep pinter. Neng tanya sama orang tuanya. Ya. Nanti kalau sudah menikah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, apa yang dilihat? Bukan ini. Tapi hati dan kenyamanan. Udah gak lagi lihat muka. Muka mah cuma pertama doang. Waktu ngeliat pertama. Ya kan? Bener gak? Aduh gua gak tahu ngeliat. Ya, ini mah bukan Jami. Ayo, tuntut ilmu. Supaya apa? Rumah tangganya berkualitas. Ada kekeliruan di zaman sekarang. Apa? Semua kesibukannya hal-hal yang bersifat materi saja. Iya kan? Bikin panitia atau sewa IO. Gitu ya. Pengantinnya lupa apa? Pengantinnya lupa mesantrenin diri. Si perempuan lupa mesantrenin diri. Si laki-laki lupa mesantrenin diri. Artinya apa? Laki-laki yang menambah ilmu tentang pernikahan. Bagaimana seandainya dia jadi suami. Lalu kemudian jadi ayah. Lalu yang si perempuan. Bagaimana seandainya dia menjadi istri. Lalu kemudian menjadi seorang ibu. Itu yang harus dilakukan oleh yang mau nikah. Ini namanya pranikah. Jangan sibuknya cuma foto-foto doang. Tidak sedikit yang cerai gara-gara begitu dipoto pasti lihat fotonya nggak cocok. Cerai. Apa? Jangan duduk situ aku. Mau foto prewedding silakan. Tapi punten kan belum nikah. Jadi jangan pelak-peluk. Bukannya nggak boleh deh. Ulama itu memikirkan. Ini ngapain sih majelis ulama pakai mikir-mikirin foto prewedding haram? Itu yang ngomong orang goblok. Ngomongnya main ngebacot aja. Tanya dulu, ngobrol, jangan main. Tanya dulu sama majelis ulama. Punten mohon maaf, saya mah bodoh agama, nggak ngerti. Kenapa ya foto prewedding itu haram? Oh begini, di dalam Islam ada istilah ikhtilat. Nggak boleh perempuan sama laki-laki, ya. Jadi satu, kan belum nikah, foto pegang-pegangan. Nah ini nggak boleh. Begitu. Oh tahu. Tapi kira-kira boleh nggak foto? Boleh. Jauh-jauhan gitu ya. Betul ya? Ya betul nggak? Ceweknya di Anyer, laki-lakinya di Labuan. Nah jadi begitu. Salah satu kekeliruan yang terjadi pada saat pernikahan adalah apa? Yaitu satu. Semua sibuk dengan
urusan-urusan yang seperti ini. Mertua dengan mertua rapat. Wah, ini calon mertua dua-duanya rapat. Dua keluarga rapat besar. Gitu ya. Mikirin sewa tenda, mikirin panggung, mikirin catering, mikirin berapa undangan, mikirin sewa apa jahit baju buat nikah. Itu saja yang dipikirkan. Walhasil adalah apa? Lihat pernikahannya. Apakah berkualitas? Tidak. Semuanya hanya bersifat materi. Hancur, rusak. Mohon maaf hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. Nikah itu enggak murah. Nikah itu mahal. Bener deh. Belum PDKT-nya. Tau kan PDKT? Udah pendek KT. Lihat pendekatannya coba. Ke calon mitoha. Ya Bu ya. Mampir di pasar, beli martabak. Beli martabak manis, beli sampai rumah. Ah, saya mah sukanya telur. Aduh, salah deh baik. Ah, akhirnya besok bawa telur. Nggak apa-apa, senang gitu ya. Terus depan calon mertua, sholat. Wah, usolli fardol maghribi. Naon eta? Ya Allah, Kang. Subhanallah. Nuhun akan kita diterima ya. Biar berkah, rezeki banyak. Ya. Biar ini aja, saya mah cuma ngedoain biar Akang selamat dunia akhir. Nuhun. Ada sedotan enggak? Ada bau uyup. Wah, habis minum air kelapa mah lemes dong. Tuh Bu, punten Bu ya. Segernya saya sama jamaah. Begitu pulang lemesnya, capeknya sama istri. Coba bayangin. Segernya sama jamaah, ini semangat. Begitu pulang, Assalamualaikum. Istri saya buka pintu. Waalaikumsalam. Udah begitu. Jadi siapa yang bilang jadi si Uje enak, nggak enak? Yang enak mah udah jadi diri sendiri, dinikmati, disyukuri. Bener deh. Hidup itu paling nikmat adalah apa? Ketika tahu, sadar Allah telah memberikan peran yang terbaik buat kita. Terus setiap hari jangan lupa terima kasih sama Allah. Ini kebanyakan manusia begitu. Nikmat udah dikasih banyak sama Allah. Lupa ngomong terima kasih. Padahal ya Allah ya Rabb, punten ya. Kita aja kalau memberi kepada seseorang, kemudian orang itu ngucapin terima kasih, kita sudah senang luar biasa. Bagaimana kalau ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul nggak? Betul nggak? Duduk yang serius, nih misalnya, Kang, punten Kang, kursi yang ini aja deh, yang enteng itu mau berat. Nah, Kang, makasih ya, itu mau berat. Wah, kalau ini kan tukang silat ya, terlalu enteng. Wah, kecil ini mah anak. Nah, gitu. Kan silat. Ah, masih kurang lulus uji. Nih yang ini. Aduh, bilang aja pegel. Apa mana tadi? Hah? Apa? Hah? Tuh kan. Padahal yang dengar sama, begitu ditanya perhentiannya beda-beda. Yang ngomong satu orang padahal. Tapi begitu tanya, tadi sampai di mana? Oh ternyata beda masing-masing, pikirannya nggak sama. Tuh. Ayo, tuntut ilmu. Syukur, lupa. Masalah bilang syukur kepada. Coba deh, setiap malam. Bener deh serius. Cuma ngomong apa? Ya, cuma ngomong begini doang. Allah. Terima kasih. Serius. Benar. Harus serius. Harus yakin. Hukum
bersungguh-sungguh di dalam mengucapkan amin adalah wajib. Karena di balik sungguh-sungguh itu ada yakin, dan yakin adalah kendaraan orang-orang yang beriman. Ya, kemanapun kita pergi kita butuh kendaraan. Apalagi untuk sampai kepada Allah. Kendaraannya yakin. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsan. Beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, rasakan kalau Allah itu melihat kamu. Udah begitu aja. Ngucap tuh terima kasih setiap mau tidur. Bilang, ya Allah, makasih ya atas segala karunia titipan yang selama ini engkau berikan kepada kami. Ya Allah, kalau bukan karena engkau, saya mah apa? Dipuji, dimuliakan orang, bukan karena sesuatu yang saya miliki, tapi karena yang engkau titipkan kepada saya. Coba kalau engkau tidak titipkan kepada saya nggak jadi apa-apa, Allah. Terima kasih. Begitu aja. Benar ini. Serius. Ini bukan bohong. Buktinya mana? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmat. Masa gak percaya Allah ngomong begini? Ini yang ngomong Allah, yang nyiptain kita, yang nyiptain seluruh alam semesta ini. Allah bilang kalau kamu bersyukur, aku akan tambah. Sekarang Muji tanya sama bapak-bapak, bapak-bapak, punten, bapak-bapak bersyukur gak punya istri satu? Bersyukur. Nanti aku akan tambah, kata Allah. Kan lain syakartum la azidannakum. Ini mah mau pasir gelo. Bukan tafsir Jalalain, ini mah tafsir jalan lain. Aduh, ya Allah. Ayo berilmu. Dengan berilmu akan berkualitas. Sayang, nikah itu mahal, nggak ada yang murah. Mana bapaknya? Sekarang saya tanya, kita hendak sewa berapa nih? Bapaknya mana? Bapaknya. 20 juta. Ini tenda sewa berapa? Ini panggung berapa? Hah? Kemudian catering berapa? Undangan berapa? Uji berapa? Hah? Cukup buat naik haji? Amin. Mudah-mudahan. Fitnah lu. Dosa lu. Tanya. Suruh ngomong jujur berapa? Ya. Emang nggak munafik butuh? Bener, gue mah nggak munafik butuh duit. Serius. Tapi ini gue anak gue mau makan apa? Lah, ibu, saya kerja enggak. Saya pengangguran, Pak. Udah ngelamar kerja kemana-mana ditolak. Jawabannya apa? Ntar yang drama siapa? Lah, akhirnya begini lagi saya. Saya emang nggak munafik butuh duit. Lah, anak sekolah saya pakai bayar duit. Saya lagi nyari sekolah yang bayarnya pakai Fatihah. Nggak ada. Bener. Seandainya ada aja. Begitu anak saya masuk, sudah. Oh ya, terima kasih Pak. Bayarnya pakai apa? Al-Fatihah. Nggak usah bayar. Cuma setan yang nggak butuh duit. Selama masih manusia butuh duit. Nggak usah tanya ikhlas. Ustadz ikhlas, mohon maaf. Jangan tanya soal ikhlas. Nggak ada yang tahu ikhlas itu apa. Ikhlas itu perkara di dalam sini. Ini urusannya dengan Allah. Pikir ini jauh urusannya ini. Sekarang mau tanya malu, kita tinggal di mana? Dunia. Ini urusannya. Bukan yang lain. Udah nggak enak jadinya. Alhamdulillah. Untungnya apa? Intinya adalah apa? Pernikahan ini mahal. Mahal. Tolong dijaga baik-baik. Sekuat mungkin jaga. Ya Allah. Kuatin saya buat jaga. Begitu
masalah, minta mati-matian. Ya Allah. Betul-betul minta kepada Allah, nggak main-main. Gitu kan? Kalau suami yang bikin masalah terus minta kepada Allah. Mau cerai mah gampang, Bu. Gampang mau cerai. Hari ini juga selesai urusan mau cerai. Hah? Anak dididik tidak harus suami satu rumah dengan istri. Bisa berhasil. Bisa. Tidak harus mendidik anak dengan satu rumah. Tidak. Bisa. Yang penting tanggung jawab. Buat apa dalam rumah tapi tidak bertanggung jawab? Buat apa? Jelas? Ini sebenarnya kita ngomong apa sih? Lagi update status ya. Wah, gurah. Foto. Dikasih yang paling ganteng. Ayo cepetan. Jarang-jarang loh. Siapa yang punya foto kayak begini? Cuma kamu doang. Ini bener serius. Cepetan. Udah. Masih mau kalau ujiannya begitu? Masih mau kalau ujiannya begini? Itulah manusia. Yang dilihat fisik. Nanti ditanya, kamu masuk surga karena apa? Karena jantung saya sehat. Bukan. Jadi fisik mah di dunia. Punten. Ini sedikit maaf. Ya, dari guru selalu memberikan yang terbaik. Dulu kita ada di alam ruh. Entah berapa ratus tahun lamanya kita ada di alam ruh. Semua sama keadaannya. Bukan seperti ini keadaannya. Tidak ada hidung, tidak ada mata, tidak ada mulut, tidak ada kaki, tidak ada tangan. Kemaluan pun nggak tahu kemaluannya apa. Apa ibu tahu waktu ibu di alam ruh kemaluannya perempuan? Apa Jeffrey tahu waktu Jeffrey di alam ruh kemaluannya laki-laki? Enggak. Baru ketahuan nanti di alam rahim. Di alam ruh semua sama. Nggak ada ibu, nggak ada bapak, nggak ada anak. Sama kedudukannya hamba Allah. Tapi karena Allah ingin membuat peran yang mendatangkan pahala, dibuat peran ibu. Dibuat peran bapak. Ayo yang ibu jalan duluan. Yang anak jalan belakangan. Nggak punya mata bisa melihat. Nggak punya telinga bisa dengar. Nggak punya mulut bisa bicara. Di alam ruh. Pindah ke alam rahim. Keluar dari alam ruh, masuk ke alam rahim. Keluar, masuk. Keluar, masuk. Keluar, masuk. Keluar, masuk. Keluar alam keluar dari alam ruh. Kita jangan pikirin ya. Kalau keluar alam ruh jangan dipikirin. Nggak nyampe. Ya, Al-Isra. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan ketika ada yang bertanya kepada engkau, ya Muhammad, tentang perkara ruh, katakan ruh itu urusan aku, gitu ya. Dan tidaklah aku berikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit saja. Woi, yang ngomong sedikit siapa? Allah. Siapa yang ngomong sedikit? Allah. Kalau Allah bilang sedikit, luasnya langit dan bumi. Beda. Sedekahnya orang kaya sama orang miskin sedikitnya sama nggak? Nggak sama. Keluar dari alam ruh masuk ke alam rahim. Alam rahim ada pintu namanya. Halo. Hah? Pintu rahim. Namanya apa? Cius. Babu Rahma. Cius. Babu Rahma. Ini apa, Mioyeng?
apa? Serius. Pintu rahim namanya apa? Babu Rahmah. Hah? Babu Rahmah. Ini yang sering mondar-mandir nih. Babu Rahmah. Pintu rahim. Babu Rahmah. Tuh. Namanya Babur Rahmah. Pintu kasih sah. Nah, masuk ke situ wajib pakai kasih sayang. Makanya ada pernikahan. Nikah ini adalah lambang kasih sayang. Jelas? Jelas? Ya udah, kalau jelas sampai di sini saja. Itu mah enak, tinggal hahaha. Saya kan mesti mikir. Ini udah pusing ini. Kita kembali setelah kelapa yang berikut ini. Iklan kelapa. Tukang penohon kang. Wah. Oh, minum dipoto. Berak juga dipoto. Mantap. Kang dikerokin kok nyuruh akang dikerokin enak isinya. Hah? Ini tamu banyak maunya nih. Alhamdulillah. Tuh lihat kelapa. Kelapa, no lihat no. Daun-daun, batok, batang, tunas. Manusia emang enggak? Iya kan? Istiqomah. Wajah manu, badan manu, hati, kadang-kadang manusia, kadang-kadang binatang. Jelas? Jelas? Itu manusia. Sampai di mana? Sampai di mana sekarang? Bapak mulu, udah. Sampai di mana lagi? Ayo. Pernikahan yang dilakukan karena ibadah insya Allah selamat. Ibarat perahu lepas dari dermaga. Ya. Pertama di awal tidak akan menemukan ombak yang besar, angin yang besar. Nanti kalau sudah mulai ke pertengahan, di situ butuh kesabaran, wajib kompak. Ingat, kapal pernikahan kita jangan sampai terguling gara-gara angin fitnah. Awas, hati-hati. Kemudi ada di tangan laki-laki, bukan di perempuan. Dengar nggak perempuan? Perempuan! Woi, dengarkan yuk. Kemudi ada di tangan laki-laki. Nggak mungkin ada dua. Nggak mungkin. Kagok, kacau, bahaya. Ya, bahaya. Laki-laki. Laki-laki pemimpin, tapi bukan penjajah. Uji ulang sekali lagi ya. Laki-laki pemimpin, tapi bukan penjajah. Jangan seenak hati, mentang-mentang pemimpin, seenak hati. Ini maaf, curhat laki-laki. Laki-laki mah paling gampang, laki-laki paling senang menunjukkan rasa lelahnya. Tapi perempuan paling pintar menyembunyikan rasa lelah. Tuh perempuan hebat. Biasa aja, hilang pahala lu. Biasa aja. Kalem aja, santai. Jangan, biasa aja. Jangan, itu ujian hati namanya. Ya, begitu dibilang laki-laki paling senang menampakkan lelahnya, tapi perempuan paling senang paling pintar menyembunyikan rasa lelahnya. Santai saja, biasa saja. Semoga pahalanya tetap bertambah. Amin ya rabbal.
Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ketika angin topan fitnah dan yang lain-lainnya datang menguji kapal yang berlayar menuju pulau impian, di situ perlu kekompakan antara suami dan istri. Kekompakan itu muncul dari mana? Iman dan ilmu atas dasar ibadah yang dibangun tadi. Ya, satu modal supaya rumah tangga bisa adem. Bukan berarti saya udah adem, enggak, sama belum, saya juga masih belajar. Sebetulnya saya malu, disuruh ngomong soal pernikahan malu, cuma karena punya Quran jadi berani. Sebenarnya nggak berani, sama rumah tangga saya juga berantem juga, sama. Hanya bini saya, ini baru berantem ini. Ya, jadi begitu. Satu apa? Modalnya saling percaya. Nggak ada yang lain. Itu modalnya. Awas, ingat, ujian laki-laki kapan? Ujian laki-laki di mana? Ujian laki-laki saat ia ujian suami, saat ia sampai kepada puncak prestasinya. Tuh ujian suami. Ketika duit banyak. Diam, dengerin, ngerenung. Tahu tuh. Ketika suami prestasinya menanjak, uang ada, segala-gala ada. Di situ ujian suami. Di mana ujian istri? Di saat suaminya nggak punya apa-apa. Tuh ujian istri. Sabar nggak lo? Saya ada janji sama cewek. Lah istri saya cewek cowok? Cewek. Aduh, gimana ini? Apalagi ya? Ya udah, begitu. Ilmu nomor satu. Apapun itu, nomor satu adalah ya, supaya tidak mardut, supaya tidak sia-sia. Apalagi bicara pernikahan. Ini mahal. Ingat, ketika nanti angin, topan, fitnah, badai dan segala macam ingin menggulingkan perahu pernikahan kita, kembali kepada Al-Quran. Buka Quran. Apa kata Quran? Quran bicara apa? Insya Allah, siapapun kalau selalu berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, yakin tidak akan gampang terguling. Suami menuntun, istri menuntut. Ingat, dicatat baik-baik. Suami menuntun, istri menuntut. Apa yang dituntut istri? Satu, sebagai yang terakhir. Satu, bilang sama suami, Akang, sekarang saya sudah jadi suaminya Akang. Ngomong dong ya. Kang, sekarang saya sudah menjadi istri Akang. Kenapa sayang? Ngomong tuh enak, ngomong yang enak, ngomong yang enak. Ngomong yang enak ya suami istri. Kang, nyari yang begitu ada nggak? Mau dong? Akang. Buru basah celana. Kebetulan pas lagi hujan gitu. Ngomong gitu ya. Memang seorang istri itu kemanjaannya dibutuhkan oleh suami. Punten teteh, saingan teteh di luar. Apalagi suami teteh dianggap tampan. Apalagi suami teteh dianggap kaya. Apalagi suami teteh dianggap pintar. Dan yang lain-lainnya. Apakah perempuan yang lain tidak kepengen? Pasti kepengen. Disinilah cerdasnya perempuan dengan triknya.
Berikan yang terbaik. Apa kata Rasul? Bermanja-manja. Berikan suara yang gimana ya? Contoh gitu deh. Saya kan sekarang sudah jadi istri Akang. Terus kenapa? Saya nggak mau tinggal di rumah orang tua Akang. Terus saya nggak mau tinggal di rumah orang tua saya. Maksud lo? Kita ngontrak. Yakin kamu mau? Yakin. Betul, kamu bisa, mampu. Iya. Sekarang Uji tanya sama kamu, Uji tanya sama kamu. Sekarang saya tanya sama kamu, apa alasan kamu tidak mau tinggal di rumah orang tua saya dan tidak mau tinggal di rumah orang tua kamu? Terus si cewek bilang apa? Kang, kapan kayaknya nanti kita? Nggak akan punya apa-apa, Kang, kalau kita selalu tinggal di rumah orang tua, di bawah ketiak orang tua, yang ada manja terus. Tuh, itu yang harus dituntut oleh seorang istri kepada suami. Bilang, Kang, saya tidak mau tinggal di rumahmu, dan saya tidak mau tinggal di rumah saya. Kita ngontrak. Meskipun hanya sekamar, tapi itu milik kita, alhamdulillah. Besok ada kulkas meskipun kredit. Besok ada TV meskipun kredit. Alhamdulillah. Tapi kalau di rumah orang tua, mohon maaf lahir batin, TV udah ada, kulkas udah ada, yang lain udah ada. Kapan punyanya? Nggak akan pernah bisa mandiri. Jadi ketika sudah menikah, itulah saatnya mandiri. Bukan nggak sayang sama orang tua juga harus ngerti, paham. Pergi kamu keluar. Nih, modal. Gue modalin lo, kontrak pertama. Nanti kelihatan tuh suaminya rajin apa enggak, suaminya doyan kerja apa enggak, suaminya bertanggung jawab atau tidak. Nanti kelihatan istrinya amanah atau tidak, istrinya bisa menata rumah atau tidak, kelihatan nanti di sana. Jelas? 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 Yang kedua, yang dituntut oleh istri adalah apa? Akang haji. Akang haji. Sorban palit. Palit nama. Apa? Yang enak mah. Es lilin mah punten. No. Yang kedua, Akang, aku sudah menjadi istrimu. Tolong belikan pakaian yang pantas untuk aku, supaya aku bisa menutup auratku. Karena sekarang aku adalah istrimu. Aku tidak mau auratku dilihat oleh orang lain. Tuh istri yang minta kepada suami. Lu kenapa tepuk tangan? Mikir. Jangan merasa mentang-mentang udah lama pakai jilbab, nggak jadi jaminan. Semua masih berproses. Kita nggak boleh ngukur diri sama orang lain tentang keimanan. Yang jidatnya hitam bukan berarti nggak ada jaminan. Mohon maaf lahir batin. Nanti khawatir akhir ayatnya. Nanti ini semua adalah proses usaha. Bicara hati, siapa yang nggak gampang kepleset? Kayak model begini aja kan, ada aja yang bisa kepleset. Komentarin yang ceramah di dalam hati, nggak ngomong dalam hati aja, komentar. Ayo bisa. Urusan hati mah punten. Urusan hati mah punten. Gitu aja biasa. Ngomong sendiri kayak orang gila coba. Tuh urusan hati mah. Bukan berarti saya yang ngomong juga nggak begitu. Ada juga yang tahu kelakuan saya nih yang di ujung sana, yang mastur sama Allah disembunyikan, tapi mampu melihat seseorang atas karunia Allah karena melihat dengan pandangan-pandangan Allah. Tapi karena mereka rendah hati, ya Allah ngedoa mudah-mudahan tuh si Jeffrey makin bener. Ada juga yang begitu sama. Belum bener. Ayo, belum bener. Sampai di mana lagi? Jadi gitu ya. Minta sama suami. Yang ketiga, terakhir.
Sekarang saya sudah jadi istri Akang. Kenapa? Tolong carikan teman buat saya. Kemana? Buat apa? Buat apa? Buat kemana saya pergi? Supaya jangan ada fitnah yang menimpa saya yang akan membuat engkau tidak tenang. Istri pamali, jalan sorangan. Nggak boleh jalan sendiri. Hati-hati. Sekarang zaman, aduh, fitnahnya luar biasa. Mungkin kita nggak sengaja ketemu teman kita, ketemu teman lama gitu ya. Ya waktu diundang dia nggak hadir. Ketemu di parkiran pas naik motor tuh. Ya Allah. Kamu apa kabar? Aku baik. Kok kamu nggak datang sih waktu itu? Ya, aku bukannya nggak mau datang. Tapi emang aku ada kerjaan, aku nggak bisa tinggal, aku keluar kota. Tapi aku senang kok kamu nikah. Baguslah, alhamdulillah. Udah punya anak berapa sekarang? Baru 5. Rajin ya? Enggak, hobi. Gak ada apa-apa kan? Betul gak? Gak ada apa-apa kan? Kebetulan dipertemukan oleh Allah kan? Dasar zaman fitnah. Ada yang lihat. Kirim. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Mau menjelaskan apa? Sementara tipe suami cemburunya, aduh ampun, cemburu buta. Harusnya yang namanya cemburunya mah melek. Cemburu dibolehkan, diharuskan bahkan. Hati-hati dengan dayus. Iya kan? Cemburu harus, tapi masuk akal. Jangan tidak masuk akal. Kalau tidak ada cemburunya ini bahaya. Gak bisa. Nah cemburunya jangan cemburu buta, tapi cemburu melek. Kalau cinta buta boleh. Cinta buta gak apa-apa. Cinta kepada yang ini, buta kepada yang lain. Maksudnya begitu. Sudah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sabodotei. Sudah 5:30. Cukup ya. Belum dari Hong Kong. Nggak boleh. Nggak. Kelewatan zalim. Nggak boleh. Sudah cukup waktunya. Pulang, istirahat, sebentar lagi maghrib. Ya. Mari kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Khususnya buat pengantin. Oh iya, pengantin. Stop dulu yang salaman. Pengantin. Ini nasihat nih. Mumpung. Ya. Dari tadi kan lagi sibuk salaman. Jadi nggak denger dia. Salaman. Ayo salaman, cepetan. Ini nasihat nih. Mohon maaf ya, saya ditugasin begini. Jadi akhirnya ngomong, Neng, Kang, nanti kalau berantem jangan gampang ngomong cerai. Udah berapa banyak tuh? Nih, udah berapa banyak yang setiap berantem ngomong cerai. Awas, hati-hati. Ribut nggak suka, istri jangan, udah lu cerain aja gue. Jangan, aduh, gue bilang tadi, jangan. Itu harus bergoyang. Yang laki-laki dia yang gue ceraiin lu. Sakit tuh nyeri hati ka ulu-ulu. Berang tuh nyeri hati ka ulu-ulu. Hah? Ulu-ulu. Maksudnya dalam banget. Ya. Nah jadi kayak gitu. Sekali lagi buat yang belum nikah, mudah-mudahan suatu saat Allah Subhanahu wa taala berikan jodohnya ya. Ya. Suatu saat Allah berikan jodoh. Mudah-mudahan dapat suami yang soleh ya Neng ya. Dapat suami yang bisa menjadi imam dunia akhirat. Bicara kaya semuanya proses. Bicara punya rumah, punya mobil, punya apa, semuanya adalah proses. Ya. Semuanya proses. Jadi begitu aja. Sudah. Ini aja. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Saya langsung jalan. Masih jauh perjalanan. Nanti malam ada acara soalnya. Ya, kenapa? Di sini.
Ayo sekarang yuk.